Cek. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita agar kita bisa senantiasa mengikuti petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah kita ketahui bahwasannya para sahabat adalah merupakan manusia yang pertama untuk mengambil ilmu langsung dari sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengannya para sahabatlah yang Allah cukupkan itu dengan mereka semua dari kita atas semua azab, siksaan, hinaan yang tak kita alami dan mereka semua telah mengalaminya demi memperjuangkan agama ini, agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, yang mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pun juga menjamin bagi mereka yang berpegang teguh mengikuti sunnahnya dan sunnah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala berikan syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, telah kita bahas di pertemuan yang lalu akan azab atau siksaan yang diberikan oleh orang-orang musyrikun kepada mereka yang beriman mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ketahui bahwasannya mereka yang beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tak lepas dari apa? Dari ta'zib, dari azab. Adapun kita tak merasakan itu jemaah, alhamdulillah. Maka apalah yang bisa kita katakan ketika kelak di hari akhir, di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita semua selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam, lantas kita tidak mengikuti, tidak beragama sebagaimana contoh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan itu kepada kita semua. Saudaraku ya rahimakumullahu jami'an, setelah Nabi alaihi salatu wassalam telah kita sampaikan
beliau dilindungi oleh paman. Abu Bakar oleh kekuatan kabilahnya. Ya. Kemudian orang-orang yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam ini orang-orang masakin, orang-orang du'afa. Mereka yang enggak punya harta, enggak punya dukungan keluarga. Ini diazab, sasaran empuk bagi orang-orang musyrik ketika itu. Ya, maka telah kita sampaikan beberapa bentuk azab yang telah mereka lakukan kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di antara mereka telah kita sebutkan bagaimana bentuk azab yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Bagaimana bentuk azab yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Ya, Allahu Akbar. Kemudian bentuk azab yang dialami oleh keluarga Alu Yasir bersama istrinya Sumayyah bintu Al-Khayyat, kemudian anaknya Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhum ajma'in. Saudaraku ya ra'akumullahu jami'an. Kemudian kita lanjut pertemuan pada malam hari ini dengan tema yang sama, berkaitan akan betapa sabarnya, kuatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka teguh dengan pendirian mereka, mempertahankan la ilaha illallah, mempertahankan keislaman mereka, agama mereka, bentuk cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, kira-kira terbesit enggak di hati kita? Para sahabat itu berapa tahun digodok secara akidah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? 13 tahun akidahnya digodok habis, akhi. Iya. Ketika akidahnya udah matang, tauhidnya udah kuat, jangankan harta ya akhi, nyawa aja diberikan oleh para sahabat. Kebayang sampai sini poinnya apa jemaah? Kembali ke kita. Kalau kita salah dalam mempelajari ilmu, kita enggak mengawali dengan apa? Dengan tauhid. Dengan pembahasan tauhid dan tauhid dan tauhid, pembahasan akan akidah dan akidah dan akidah, maka jangan harap cinta kita itu bisa sekuat cintanya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ketika datang perintah bertabrakan dengan akal kita, maka kita akan mudah untuk apa? Meninggalkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu jelas dan konkret ya akhi. Maka di sini poin penting bagi seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia memahami akan akidah yang benar, akan tauhid, meskipun pembahasan hadis, pembahasan sirah, maka seorang dai harus apa? Senantiasa mengaitkan pembelajarannya kepada para penuntut ilmu dengan apa? Dengan ikatan terhadap tauhid dan akidah. Itu harus selalu ada. Mau itu tafsir, mau itu hadis, mau itu sirah, ya, dan lain sebagainya, maka harus senantiasa diikat dengan apa? Dengan tauhid, dengan akidah. Saudaraku ya ra'akumullahu jami'an. Ketika Al-Imam Hakim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu suatu hari ketika sedang berjalan di kota Mekah ketika itu, beliau melihat Bani Makhzum ini menyeret Yasir, Sumayyah dan Ammar. Kemana? Enggak lain, Ronda Mekah. Apa arti Ronda Mekah ya ikhwah? Ronda Mekah ini tempat yang paling panas di cuaca yang paling panas, namanya Ronda Mekah. Itu Allahu Akbar. Tempat mereka mengazab orang-orang yang beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Di mana? Tempat favorit mereka Ronda Mekah. Allahu Akbar. Ketika hamiyatiz zahira, ketika panas lagi kenceng-kencengnya, lagi terik-teriknya. Ya akhi, ana baru sebentar itu naik motor, kena terik matahari, hanya sekian menit, itu belangnya luar biasa. Kebakar, perih, panas. Bagaimana Bilal ibn Rabah ya ikhwah? Bagaimana Yasir, Sumayyah, Ammar dan yang lainnya? Belum lagi Khabbab ibn al-Ar. Pernah dengar Khabbab ya ikhwah?
Khabbab ibn al-Arat di antara sahabat yang paling berat azabnya. Kata Umar bin Khattab, Khabbab ini azabnya lebih berat daripada Bilal bin Rabah. Antum tahu azabnya Bilal kan? Di pertemuan yang lalu, Allahumma sallimna wal muslimin. Lihat. Tapi Khabbab ini lebih berat. Tulangnya sampai tembus kelihatan ya akhi. Dan enggak ada yang menyelamatkan Khabbab. Kalau Bilal masih ada yang membebaskan siapa? Abu Bakar radhiyallahu an. Tetapi Khabbab ini enggak ada yang membebaskan. Nanti di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ya akhi, ketika Jabir mengatakan bahwasannya aku melihat Yasir, Sumayyah dan anaknya Ammar itu diseret untuk diazab. Allahu akbar. Ketika Abu Jahal and the gang la'natullah alaihim ini mengazab mereka, keluarganya Yasir. Yasir ini pendatang, telah kita sampaikan. Pendatang, nggak punya keluarga, nggak punya harta, dia budak dari kabilah Bani Makhzum, diazab oleh Bani Makhzum. Iya. Ketika diazab, Sumayyah nggak suka dengan sikapnya Abu Jahal. Iya. Fa asra'at alaihim. Akhirnya ucapannya ini menyakitkan mereka, yakni ngebentak dan sebagainya. Nggak senang Abu Jahal. Diikat faqayyadaha, diikat tangannya, diikat kakinya. Fata'anaha, maka dia apa? Ditombak bihirba, dengan tombak, ditombak di bagian apa? Maaf, kubulnya, bagian bokongnya. Tembus ya akhi, darah mengalir dari bokongnya Sumayyah. Allahu akbar. Ya akhi, ini bukan dongeng loh. Lihat, resapi ini ya ikhwah. Ini terjadi bagi mereka yang mempertahankan akidah. Mereka harus disiksa, diazab demi mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini real terjadi. Allahu akbar. Maka Sumayyah termasuk apa? Syahidah. Awwalu syahidah fil Islam. Wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Suaminya Yasir di ramahum, dia apa? Dipanah. Ya, dengan apa? Dengan anak-anak panah. Ditombak, dipanah sampai apa? Sampai meninggal. Tinggal siapa? Anaknya Ammar. Ammar melihat kedua orang tuanya udah meninggal dunia. Lihat, Rasulullah alaihi salatu wassalam ini enggak bisa berkutik ya akhi. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa mengingatkan kepada keluarganya Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, absyiru. Sesungguhnya tempat kumpul kalian kelak di mana? Fil jannah. Ini udah satu rekomendasi yang pasti akan mereka dapatkan. Pertanyaannya di mana mereka sekarang ya akhi? Selesai azabnya, selesai udah. Mereka sekarang berada di dalam kenikmatan. Adapun kita belum tentu kita mendapatkan apa? Kesuksesan tersebut. Keselamatan tersebut belum tentu ya ikhwah. Allahu akbar. Maka jalan keselamatan ini ada pada ittiba' as-sahabah radhiyallahu anhum, mengikuti para sahabat. Enggak ada mengikuti ustaz fulan, kiai fulan. Enggak ada. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Saudaraku yar'akumullahu jami'an. Ketika Yasir sedang diazab, udah enggak kuat, saking enggak sadarnya terkadang mereka mengucapkan kata-kata apa? Kufur, dan mereka mengiyakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Firman-Nya dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl. Ketika Yasir diminta untuk apa? Memuji Tuhan-Tuhan mereka, Allat wal Uzza. Dan mereka menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking berat azabnya Yasir enggak kuat. Akhirnya dia puji Tuhannya Lat wal Uzza, kemudian dia hina Muhammad tanpa dia sadari. Habis itu dibebasin, udah gitu doang. Bayangin ya ikhwah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada siapa? Ini kepada keluarganya Yasir.
Dan ayat ini kata para ulama ditujukan kepada mereka dibolehkan mengatakan hal kekufuran seperti ini di kondisi yang sangat genting, sangat darurat bagi mereka. Mungkin bukan seorang tokoh masyarakat, bukan seorang panutan, bukan seorang ahli ilmu. Adapun du'afanya, masakinnya, maka diperbolehkan bagi mereka. Kenapa? Ini sebagaimana sikap yang ditempuh, yang diambil oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Lihat, ketika Imam Ahmad itu diazab oleh 3 khulafah, ya, maka 3 khalifah, lihat, apakah Al-Imam Ahmad mengatakan kalimat-kalimat seperti itu, mengatakan Al-Quran yakni makhluk? Tidak, tetap Al-Quran adalah kalamullah. Padahal semua muridnya itu meminta imam untuk mengatakan hal serupa. Dan banyak di antara para ulama ketika itu mereka mengatakan kalimat-kalimat tersebut, tapi tidak dengan Imam Ahmad. Kenapa? Karena dia adalah panutan dan dia mengetahui hal itu. Allahu Akbar. Ya, maka dengan begitu, dengan firman Allah ini kepada keluarga Yasir dijadikan sebagai kaidah penting, qawaid fiqhiyah oleh para ulama kita rahimahumullah. Bahwasannya apa? Ad-darurat tubihul mahdzurat. Segala sesuatu yang mendatangkan mudarat itu diperbolehkan ketika kondisinya sedang apa? Darurat. Yang di kondisi sedang raha, sedang tenang, tidak ada ancaman, ya, sedang yakni enggak kondisi darurat, itu diharamkan. Tetapi ketika darurat maka diperbolehkan, dan itu secukupnya. Sesuai dengan apa? Kebutuhan. Lihat, ad-darurat tubihul mahdzurat, ya. Ketika darurat itu mengancam, maka yang tadinya enggak boleh diperbolehkan, ya. Baik, saudaraku ya ra'akumullahu jami'an. Bagaimana sabarnya keluarga Yasir radhiyallahu anhum jami'an ketika Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa memuji keluarga Yasir, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian nanti di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Yasir dibebaskan, ya ikhwah, ketika Ammar dibebaskan oleh Abu Jahal and the gang, kemudian Ammar mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Ketika di perang Uhud ini di perang apa? Badar, Ghazwatu Badar. Abu Jahal ini terbunuh. Abu Jahal apa? Terbunuh. Maka ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan apa kepada Ammar? Ya Ammar, qatalallah qatila ummik. Allah telah membunuh pembunuh ibumu. Allah telah membinasakan dia yang telah membunuh ibumu, wahai Ammar. Lihat, ya, ini ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Saudaraku ya ra'akumullahu jami'an. Lihat, maka orang-orang musyrikun itu mereka senantiasa mengazab mereka yang beriman kepada Nabi yang mulia sampai titik kesabaran mereka itu habis. Itu enggak nanggung. Allahu Akbar. Ya. Kemudian kisah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Di dalam hadis Inda Al-Bukhari wa Muslim, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini menceritakan. Ibnu Abbas ini sahabat junior, masih muda. Bahkan disebutkan bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, Ibnu Abbas ini lagi makhtun, lagi disunat. Ya, maka Ibnu Abbas ini banyak meriwayatkan akan apa? Sahabat-sahabat senior. Ya, di antara kisah Islamnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Kisah Islamnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Ya, maka Ibnu Abbas ini sahabat yang banyak meriwayatkan apa? Hadis-hadis dari seniornya atau kibarus sahabah radhiyallahu anhum. Ibnu Abbas ini bercerita, ya, Abu Dzar radhiyallahu anhu itu dari kabilah Ghifar,
Ya, kabilah Ghifar ini terletak di antara Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa qad ishtuhira hadhihi al-qabilah bis-sutu. Lihat, kabilahnya Ghifar terletak di antara kota Makkah dan Madinah, dan kabilah Ghifar ini terkenal dengan kebengisannya, kejahatannya, kezalimannya, kekriminalisasinya. Bayangin, jahatnya kabilah apa? Ghifar ini. Terkenal itu. Wa qat'ut tariq, terkenal dengan begal, rampok. Ini jahat kabilah apa? Ghifar ini. Ya. Dan mereka senantiasa merampok, membegal mereka para musafirin dan orang-orang yang senantiasa berdagang yang melewati kabilah Ghifar tersebut. Diambil harta mereka, dirampas dengan cara paksa, dengan cara zalim. Wa kana Abu Dzar radhiyallahu anhu rajulan yusibut tariq. Abu Dzar ini diceritakan bahwasanya termasuk orang yang suka membegal. Tetapi mohon maaf, akan penyebutan riwayat Abu Dzar sendiri sebagai apa? Orang yang suka ngebegal di masa jahiliyahnya, terus terang ini hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Tetapi akan kabilahnya Abu Dzar ini jelas dan masyhur. Akan apa? Akan kezalimannya. Ya. Wa kana syaja'an. Pemberani nih Abu Dzar. Ya. Dia suka memberhentikan pasukan yang sedang berlewat musafir atau para pengusaha, para pedagang, diberhentiin sendiri, ngambil hartanya sendiri. Lihat, nggak pakai gerombolan apa, enggak, sendirian. Saking pemberaninya Abu Dzar. Ya. Wa yughayyiru 'ala an-nas fi 'imayati as-subhi 'ala dhahri farasihi aw 'ala qadamayhi ka'annahu as-sab', fayatruku al-hayy wa ya'khudhu ma ya'khudh. Tuh. Dan kita sebutkan bahwasannya apa? Dia senantiasa memiliki keberanian untuk memberhentikan kabilah yang lalu lalang, ngambil hartanya sendiri, Pak. Allahu Akbar. Ya. Kemudian ya, Abu Jamrah ini seorang tabi'in. Beliau yang bertemu dengan Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini bercerita kepada Abu Jamrah ini. Ya, seorang tabi'in. Bahwasannya qala lana Ibnu Abbas, bercerita kepada kita Ibnu Abbas, ya, ala ukhbirukum bi islami Abi Dzar, tidakkah kalian ingin aku kabarkan akan kisah Islamnya Abu Dzar? Ya, kata mereka, qulna bala, ya tentu mau, coba ceritakan kepada kami wahai Ibnu Abbas. Ya, Abu Dzar berkata kepada Ibnu Abbas, balaghani anna rajulan bi Makkah qad kharaj yaz'amu annahu nabi. Suatu hari ada seseorang di kota Mekah ini mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Abu Dzar enggak terima. Ini siapa sih ini orang begini begitu? Dia punya saudara kandung, adik, namanya Unais. Siapa namanya? Unais. Bahasa kita deh, Nes, coba ente samperin tuh orang, coba cari tahu. Ya, cari tahu ke Mekah, coba cari tahu. Benar enggak tuh ada orang yang bernama Muhammad, dia mengaku ya za'ma annahu nabi. Dia mengklaim bahwasanya dia seorang apa? Seorang nabi. Ya. Akhir Unais berangkat sendiri. Kemana? Ke Mekah. Unais ini jago syair. Jago apa? Jago syair. Dia tahu akan ucapan ayat-ayat dari lisan Muhammad alaihi salatu wasallam. Wallahi ini bukan kalamnya makhluk. Kata siapa? Kata Unais. Kenapa? Unais ini jago syair. Dulu di zaman jahiliyah, ketika ada seseorang dia bawa onta, ketemu dengan orang lain, dengan kabilah lain, dia bawa onta. Dia menginginkan onta tersebut, harta yang ada pada dirinya. Maka apa? Ayo kita ngadu syair. Man asy'ar minna, siapa yang paling jago? Ya, yang paling apa? Yang paling jago syairnya, maka diambil hartanya, diambil ontanya. Begitu zaman dulu jahiliyah. Ya. Dimiringkan imamahnya, diturunkan celananya, kemudian dia saling menunjuk dengan apa? Dengan sababah, untuk mencela nih, dengan apa? Dengan sababah. Lihat bagaimana yang dilakukan oleh Barat. Mereka baru mencontoh jahiliyah dulu, Arab dulu, pertama kali. Barat nih baru kemarin. R&B ketika battle dengan apa? Dengan apa? Ya itu antum lebih tahu lah. Ya. Lihat, ini tradisi orang-orang jahiliyah ditiru oleh orang barat zaman ini. Ketika mereka rapper battle dengan apa? Itu Allahu musta'an. Dengan cara-cara seperti itu. Akhirnya Unais ini faham syair, mengerti syair,
pakarnya syair. Dia mendengar kalamnya Muhammad, dia coba ketuk, karena syair ini pakai ketukan. Ketukan pertama masuk nggak? Nggak masuk. Ketukan kedua masuk nggak? Nggak masuk. Sampai ketukan ketiga nggak masuk juga. Berarti kalau nggak masuk fals. Berarti apa? Bukan syair. Lihat, ketika coba diketuk sama Unais, ketukan pertama nggak masuk, ketukan kedua nggak masuk, ketukan ketiga nggak masuk, tapi nggak fals. Tapi nggak fals, ini didengarnya enak. Lihat, Unais, dia jago syair, dia faham ahli sastra bahasa Arab. Wallahi ini bukan kalamnya makhluk. Katanya ini bukan kalamnya buatan manusia, bukan. Kata Unais. Dia pulang kepada abangnya nih, Abu Dzar, ya. Dia pulang kepada Abu Dzar. Allahu Akbar. Kemudian kata Abu Dzar, ya, kepada Unais, wahai Unais, apa yang kau lihat? Apa yang kau temui di Mekah? Kata Unais, wallahi laqad ra'aitu rajulan ya'muru bil khair. Demi Allah, aku bertemu dengan seseorang senantiasa mengajak manusia untuk ke jalan-jalan kebaikan, kepada perkara-perkara yang baik, wa yanha 'anil syarr, senantiasa mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan apa buruk. Qultu lam tashfini. Ana enggak plong deh dengan penjelasan ente, begitu kata siapa? Abu Dzar kepada Unais. Ana kurang serak, kurang plong, kurang puas dengan jawaban antum. Begitu kata Abu Dzar. Kalau gitu ana pergi sendiri ke Makkah, ana mau cari tahu. Begitu. Allahu Akbar. Ya. Fa akhadhu hirban wa 'asa. Ya, aku ambil jaraban wa 'asa. Aku ambil beberapa bekal makanan dan tongkat untuk aku berangkat. Ya. Summa aqbaltu ila Makkah. Aku berangkat ke mana? Ke Makkah. Faja'altu la a'rifuhu wa aqlu an as'ala anhu. Aku pura-pura enggak tahu sampai Makkah, menjadi orang asing, enggak mau cari tahu, diam aja sampai Makkah. Ya. Fa ashrabu min ma'i Zamzam. Sampai Makkah aku minum air Zamzam, wa akunu fil masjid. Aku diam di Masjidil Haram. Aku diam di situ. Ya. Fa marra Aliun ibnu Abi Thalib. Lewat Ali bin Abi Thalib. Ya. Kata Ali, hadza rajulun gharib. Kok kayak orang asing ya? Gitu deh bahasa kita deh. Kayak orang asing ya. Pendatang ya, gitu. Ya. Kata Abu Dzar, "Na'am, iya." Kata Ali, "Intalik ila al-manzil." Fantalaqtu ma'ah, la as'aluhu an syai'in wa la yukhbiruni. Ya, kata Ali, "Udah ikut aneh deh. Yuk ke rumah aneh." Gitu kata Ali. Ya. Karena pendatang mungkin diajak, dijamu. Itu sepanjang perjalanan ke rumah Ali. Ali nggak pernah bertanya kepada aku, nggak pernah kepo. Dari mana, ngapain, tujuannya apa, dan nggak nanya, diam aja. Aku pun juga nggak nanya dan nggak mengkabarkan tujuan aku ke sini, kata Abu Dzar. Allah. Falamma asbah al-ghad. Esok harinya